Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhail Azmi dengan NIM 250304134. Perkenalkan, nama saya Christopher Bedir Semoran dengan NIM 25030414186. Hai, aku Muhammad Arafi Nasution dengan NIM 250304135. Aku Duma Salvena Siahaat dengan NIM 250304129. Saya Alfi Muzyayub dengan NIM 250304131. Saya Anissa Rizkita Zahra dengan NIM 250304121. Kami kelompok 6 biologi dengan topik Inovasi Smart Kompos. Iya kan, ini buang apa? Ini. Saya kumpul dulu sama sampahnya, biar sekalian buang. Udah weh.
Dar. Sakit anjir. Ini plastik kok dimasukin ke sini? Nggak jadi lah. Dong situ dong. Cek. Proses pembuatan kompos melibatkan reaksi fermentasi, yaitu proses penguraian bahan organik menggunakan mikroorganisme, yaitu bakteri dan jamur. Reaksi kimia utama dalam proses ini adalah reaksi redoks yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Reaksi ini menghasilkan energi, gas karbon dioksida, dan produk akhir berupa kompos yang kaya akan unsur hara seperti nitrogen, kalium, dan fosfat. Unsur biotik yang digunakan dalam proses pembuatan kompos cair adalah mikroorganisme pengurai dari aktivator yang digunakan yaitu E4, serta bahan-bahan organik seperti sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dan kotoran hewan yang akan diuraikan, dan oksigen dari udara, yang semuanya berperan penting dalam proses penguraian dan fermentasi yang optimal. Kompos kami berinovasi pada proses pembuatan dan bahan yang digunakan. Kami menggunakan bahan organik yang seimbang dan menambahkan mikroorganisme guna mempercepat proses penguraian dan menambah nutrisi yang ada di dalamnya. Pada umumnya, kompos-kompos lain cenderung lama dalam proses penguraiannya, serta tidak selalu mengandung nutrisi yang dapat diserap unsur hara. Oleh karena itu, kompos kami memiliki keunggulan diantaranya seperti proses penguraian yang cepat, nutrisi yang kaya, serta tekstur akhir yang halus. Kami mulai memecah bahan-bahan yang telah kami kumpulkan hingga menjadi keping-kepingan kecil. Lalu kami campurkan ke dalam wadah yang kemudian kami akan fermentasikan selama kurang lebih 1,5 bulan dengan menggunakan cairan E4. Kompos yang sudah jadi ditandai dengan warna yang kehitaman, tidak berbau, suhu yang normal, dan teksturnya yang gembur. Selama proses pengomposan, temperatur, pH, kelembapan, dan ketersediaan nutrien itu mengalami perubahan secara konstan. Nah, itu akan mempengaruhi mikroorganisme, varietas, dan juga diversitas dari proses pengomposan itu sendiri. Selama proses pengomposan terdapat 3 fase. Yang pertama, fase mesofilik, lalu ada fase termofilik, dan yang ketiga ada fase pendinginan. Yang pertama, fase mesofilik. Di fase mesofilik, komponen gula dan karbohidrat akan dimetabolismekan oleh mikroorganisme pengurai kompos. Fase ini juga disebut sebagai fase eksotermik, yang dimana akan membutuhkan suhu dengan temperatur 15 sampai 45 derajat Celcius. Yang kedua, fase termofilik. Fase termofilik ini kurang lebih terjadi selama 2 minggu dengan temperatur suhu 50 sampai 75 derajat Celcius. Pada fase ini, mikroorganisme yang menjadi patogen manusia itu dimusnahkan dengan bantuan lemak, protein, dan karbohidrat kompleks seperti selulosa dan hemiselulosa.
Perlu diketahui teman-teman, dalam pembuatan kompos itu kita harus memastikan setiap bahan itu harus tercampur dengan rata agar aerasinya dapat terjadi secara maksimal. Yang ketiga, fase pendinginan. Pada fase pendinginan ini, mikroorganisme pembantu pembuatan kompos itu mengalami penurunan sebanyak 50%. Namun, taksonomi dan metabolitnya itu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Di dalam fase pendinginan ini, terdapat oksidasi organik dan juga maturase. Oksidasi organik ini akan mendegradasi komponen polimer kompleks seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, wax, dan lemak. Kemudian seperti maturase, itu dia akan mendegradasi senyawa resisten menjadi humus. Contohnya seperti bahan-bahan organik seperti batang pohon, daun kering, limbah pertanian, dan juga limbah rumah tangga. Alasan kelompok kami memilih pembuatan smart compost yang pertama yaitu mengurangi sampah limbah TPA atau tempat pemrosesan akhir yang dimana biasanya sampah-sampah rumah tangga seperti sampah sayuran, buah-buahan, makanan lainnya akan diuraikan sebagai kompos yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, menciptakan sumber daya yang berharga di mana seringkali kotoran dan sampah rumah tangga ini dianggap tidak berguna. Namun, ini bisa dijadikan kompos yang bermanfaat untuk penyuburan tanah dan menggantikan pupuk kimia. Kemudian yang ketiga, sebagai edukasi dan pemberdayaan komunitas. Proyek kami ini berfungsi sebagai model edukasi kepada masyarakat sekitar yang dimana pengelolaan sampah ini dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Yang pertama bagian hulu yaitu proses penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, alat, serta teknologi pertanian. Bagian ini menjadi dasar penting agar proses produksi berjalan dengan lancar. Yang kedua masuk ke tahap proses produksi, yaitu proses budidaya tanaman yang dimulai dari mengolah lahan, menanam, merawat, hingga panen hasil pertanian. Yang ketiga hilir, yaitu hasil pertanian diolah, dikemas, didistribusikan, lalu dipasarkan kepada konsumen. Halo semuanya, apakah kalian tahu Medan merupakan salah satu kota penghasil sampah organik terbesar di Indonesia? Menurut sumber, timbunan sampah di Medan mencapai sekitar 1.500 sampai 2.000 ton per hari. Banyak sampah organik berasal dari rumah tangga atau sisa makanan, pasar tradisional, dan pemukiman. Sistem pengelolaan saat ini di Medan masih relatif konvensional. Sampah diangkut tanpa banyak kebutuhan di sumber, banyak sampah organik langsung dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir tanpa diolah terlebih dahulu. Dampak negatif yang kita rasakan dari pencemaran lingkungan itu, jika sampah organik menumpuk, bisa menimbulkan bau, menarik hama, dan meningkatkan risiko penyakit. Terus ada penuaan TPA, karena banyak sampah yang tidak diolah, kapasitas TPA cepat terisi. Terus, apa yang harus kita lakukan? Strategi penanggulangan sampah organik di Medan, yaitu salah satunya biokonversi dengan maggot atau Black Soldier Fly atau disingkat dengan BSF. Ada penelitian di Medan tentang pemanfaatan larva laba-laba hitam atau BSF untuk mengubah sampah organik menjadi bahan yang berguna atau protein pakan dan sekaligus mengurangi volume sampah. Yang kedua, teknologi ini sangat menjanjikan karena selain mengolah sampah, hasilnya bisa bernilai ekonomis atau pakan hewan dan ramah lingkungan. Terus juga yang kedua ada memperluas program composting di pemukiman atau di pasar tradisional bisa membantu mengurangi beban TPA. Sekian penjelasan dari saya. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian mikroba aktif dalam kompos. Mikroba yang berperan aktif di dalam kompos adalah makhluk hidup berukuran mikroskopis sangat kecil yang bertugas menguraikan bahan organik seperti daun, sisa makanan, rumput, kotoran hewan menjadi pupuk kompos. Mikroba ini bekerja dengan cara menghancurkan, menfermentasi, dan memecah senyawa kompleks seperti selulosa, protein, dan lemak menjadi senyawa sederhana yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman.
Mikroba aktif kompos adalah kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan actinomycetes yang melakukan proses dekomposisi sehingga bahan organik berubah menjadi kompos yang stabil, berwarna gelap, dan kaya nutrisi. Mikroba adalah mesin pengurai dalam pembuatan kompos. Jenis mikroba utama dalam proses pengomposan, yang pertama ada bakteri. Bakteri pengurai paling cepat dan dominan pada kompos. Mengurai senyawa sederhana dan kompleks. Contoh bakteri pengurai yaitu ada Bacillus spp dan Cellulomonas atau pengurai selulosa. Yang kedua, ada jamur atau fungi. Mampu mengurai bahan yang sukar terurai. Mengurai lignin, selulosa keras, ranting, ataupun daun buah. Bekerja pada kondisi lebih asam dan lembab. Contohnya ada Aspergillus dan Penicillium. Yang ketiga ada Actinomycetes. Mikroba perantara antara bakteri dan jamur memberi aroma tanah pada kompos matang. Mengurai bahan keras seperti kitin dan lignoselulosa. Penting pada tahap akhir pengomposan. Ada juga peran mikroba dalam kompos. Yang pertama, menguraikan bahan organik, meningkatkan suhu kompos atau tanda aktivitas mikroba tinggi, menetralkan patogen karena panas dari proses dekomposisi. Ada juga menghasilkan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium. Membuat struktur kompos menjadi gembur, mudah diterima tanah. Tanpa mikroba, kompos tidak akan terbentuk karena bahan organik tidak bisa terurai sendiri. Mikroba adalah komponen wajib dalam proses pengomposan. Mereka mengubah sampah organik menjadi pupuk yang bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami, kelompok 6 biologi, Kurangi sampah, selamatkan lingkungan.